Mereka menyebutmu orang gila karena dunia ini tidak punya tempat untuk yang jujur terlalu dini. Karena keberanianmu mengganggu ketenangan mereka yang nyaman dalam kebohongan. Tapi coba kau lihat, satu persatu kata-katamu yang dulu ditertawakan mulai jadi kenyataan. Dan kini mungkin mereka diam, tapi diam itu bukan kemenangan mereka. Itu tanda bahwa benih-benih gilamu sedang tumbuh dalam pikiran mereka. Tetaplah di sini, dengarkan baik-baik, karena apa yang akan kau saksikan bukan kisah tentang kegilaan, tapi tentang seseorang yang terlalu sadar di dunia yang belum siap untuk sadar. Bab 1. Kewarasan yang dirajut oleh kebohongan. Mereka menciptakan dunia dengan aturan yang tampak logis, tampak teratur, dan tampak penuh harapan, namun sejatinya dibangun dari rasa takut akan kekacauan yang mereka sendiri ciptakan. Di balik istilah normal yang mereka puja, tersembunyi luka-luka yang tak pernah mereka izinkan untuk sembuh dengan cara yang alamiah. Mereka ajarkan kita untuk duduk tegak, menjawab tepat, berpikir sesuai jalur, dan mencintai dengan ukuran yang sudah ditentukan. Di sekolah, di rumah, di tempat ibadah, semua disusun agar kita bisa berjalan dalam barisan, menghindari keraguan, dan berpura-pura kuat. Maka saat ada satu jiwa yang memutuskan untuk tidak lagi tunduk pada konstruksi semua itu, ketika ia mulai melangkah di luar barisan, bukan untuk melawan, tapi untuk menemukan, dunia pun tak bisa menerima. Ia bukan orang yang ingin membuat kekacauan, ia hanya ingin hidup dengan jujur. Tapi kejujuran, bila tidak dibungkus dengan cara yang mereka kenal, dianggap bahaya. Ia mulai tertawa di saat yang tak sesuai, menangis di tempat yang tak seharusnya, dan berbicara dengan kata-kata yang terlalu dalam untuk dipahami oleh mereka yang terbiasa dengan obrolan kosong. Maka mulailah dunia menepuk pundaknya, bukan dengan kasih, tapi dengan penghakiman. Mereka tak mendekat untuk mengerti, mereka datang untuk menetapkan. Dan dengan mudahnya, satu kata pun dilontarkan, gila. Bukan karena mereka paham, tapi karena mereka takut pada sesuatu yang tak bisa mereka kontrol. Namun mari kita bertanya dengan jujur, jika seluruh hidup ini adalah panggung sandiwara yang terus-menerus meminta kita menyembunyikan air mata, menekan tawa, dan memendam semua hal yang tak sesuai naskah. Siapa sebenarnya yang gila? Apakah ia yang bersuara jujur tentang apa yang hatinya rasakan, atau mereka yang terus memelihara kepalsuan atas nama ketertiban? Dunia menyebutnya rusak, padahal bisa jadi ia satu-satunya yang masih utuh. Dunia menolaknya, padahal diam-diam mereka iri, karena ia hidup dengan cara yang mereka hanya berani bayangkan dalam mimpi. Ia tak ingin dipuja, ia hanya ingin diizinkan menjadi manusia, menjadi rapuh, menjadi liar, menjadi diam, menjadi gaduh. Ia tak meminta tepuk tangan atau panggung, ia hanya ingin berjalan tanpa perlu menjelaskan langkahnya. Tapi dunia tak memberi ruang untuk itu. Mereka butuh definisi, kategori, kotak-kotak yang rapi agar tak ada kejutan. Dan ketika seseorang muncul membawa kemungkinan baru, mereka gugup. Maka lebih mudah bagi mereka untuk menyebutnya sakit daripada mengakui bahwa mungkin merekalah yang sebenarnya tak pernah sembuh. Dan begitulah percakapan dalam dirinya terus berlangsung, bukan karena ia kehilangan arah, tapi karena ia telah tiba di tempat yang terlalu sunyi untuk bisa ditemani oleh kebanyakan orang. Perbincangan gilanya yang bagi dunia tak masuk akal sebenarnya adalah percakapan jujur antara jiwa dan semesta, antara luka dan cahaya, antara harapan dan kenyataan yang terlalu keras. Ia tidak ingin didengar oleh semua, ia hanya ingin dikenal oleh diri sendiri. Dan barangkali di sanalah letak kewarasan yang sesungguhnya, bukan pada keseragaman pikiran, tapi pada keberanian untuk menyelami batin, bahkan jika dunia tak lagi mengerti bahasa yang digunakan. Bab 2. Kata yang dilempar dunia diterjemahkan oleh jiwa. Kata-kata bisa menjadi peluru atau pelita, tergantung dari siapa yang mengucapkannya dan siapa yang mendengarkannya. Dan baginya, setiap kata yang diarahkan kepadanya adalah peluru yang tak melukai tubuh, melainkan menembus kesadaran, menguji kekuatan jiwanya hari demi hari. Gila, mereka ucapkan tanpa beban, seperti gumaman kosong di tengah percakapan yang terburu-buru. Namun bagi dia,
Setiap kata itu diserap dalam-dalam, diputar ulang dalam pikirannya, lalu ditelah, bukan untuk dibalas tapi untuk dimengerti. Ia ingin tahu kenapa mereka begitu takut pada dirinya. Kenapa perbedaan harus selalu dilabeli penyakit. Dan dari situ ia mulai berbicara. Tapi bukan kepada mereka. Bukan kepada dunia yang telanjur menutup telinga sambil mengucapkan simpati palsu. Ia berbicara kepada entitas yang lebih luas. Kepada langit yang diam tapi selalu hadir. Kepada angin yang melintas tapi tak pernah mencela. Kepada tanah yang menopangnya tanpa pernah bertanya siapa dirinya. Ia berbicara dengan cara yang tak dibiasakan di ruang-ruang formal. Ia menyampaikan isi pikirannya seperti nyanyian yang tak butuh lirik, hanya irama. Karena ia tahu, tidak semua perasaan bisa dikemas dalam bahasa yang dunia setujui. Dan saat ia berbicara dengan semesta, ia mulai menemukan jawaban yang tak pernah ia temukan dalam terapi, dalam nasihat, atau dalam buku-buku motivasi yang hanya menjual ketenangan palsu. Ia menemukan bahwa kata-kata yang diarahkan padanya selama ini lebih mencerminkan ketakutan orang lain, bukan kebenaran tentang dirinya. Mereka berkata aneh karena mereka tak paham kedalaman. Mereka berkata berbahaya karena mereka tak tahan dengan kejujuran. Dan perlahan ia tak lagi menganggap kata-kata itu sebagai kebenaran, tapi sebagai pantulan luka orang-orang yang belum berdamai dengan diri sendiri. Dunia berbicara dengan suara keras, tapi jiwanya lebih memilih nada rendah yang jujur. Dan saat ia mulai mengubah luka menjadi bahasa dan bahasa menjadi makna, muncullah sesuatu yang tak bisa dimengerti oleh logika yang dibatasi oleh budaya dan ketakutan. Ia mulai menulis di udara, menyusun pesan dalam keheningan, menyampaikan cinta bukan lewat pelukan, tapi lewat keberadaan. Dan mereka yang cukup peka, mereka yang pernah merasa sendirian meski dikelilingi banyak orang, mulai mendengar apa yang ia sampaikan. Meskipun tanpa kata, ia tidak butuh mikrofon, tidak butuh pengikut, tidak butuh validasi. Karena ketika seseorang sudah mengenal suara hatinya sendiri, seluruh dunia bisa diam, dan itu tak lagi jadi ancaman. Maka meski mereka terus melempar kata, ia tak lagi merasa perlu menjelaskan. Ia sudah selesai dengan dunia yang bicara tanpa mendengar. Kini, ia hanya berbicara kepada mereka yang benar-benar siap mendengar. Dengan telinga yang tak dibentuk oleh kebisingan, tapi oleh keberanian untuk diam sejenak dan menyimak dengan hati yang utuh. Bab 3. Sunyi yang tak pernah sepi. Dalam kesendirian yang sering disalahartikan sebagai kesepian, ia justru menemukan kehidupan yang lebih utuh daripada keramaian yang dulu menyesakannya. Ia pernah mencoba hidup seperti mereka, berbaur, tersenyum sesuai waktu, berbicara tentang cuaca saat hatinya hancur, mengangguk saat pikirannya bertanya-tanya. Tapi semua itu hanya membuatnya semakin jauh dari dirinya sendiri. Sampai akhirnya ia memilih diam. Bukan karena kalah, tapi karena ia tahu, kadang 1 menit dalam keheningan bisa lebih menyembuhkan daripada 1000 kata penghiburan yang tak tulus. Sunyi menjadi rumah, bukan penjara. Di dalamnya, ia tak harus menjelaskan siapa dirinya, apa rencananya, atau bagaimana ia akan bertahan. Sunyi memberinya ruang untuk bernapas tanpa pertanyaan, untuk menangis tanpa penilaian, dan untuk menertawakan kekonyolan dunia tanpa rasa bersalah. Ia tak menolak kebersamaan, tapi ia tak lagi mencarinya sebagai pelarian. Ia belajar mencintai dirinya di tengah sepi, dan dari situ ia menyadari bahwa sepi bukan lawan dari cinta. Justru di sanalah cinta paling murni bisa tumbuh, karena ia tak bergantung pada siapapun selain dirinya sendiri. Mereka bilang ia menghindar, tapi tidak. Ia hanya memilih untuk tidak mengemis perhatian dari dunia yang hanya menoleh jika ada sensasi. Ia bukan kabar utama, bukan cerita viral, bukan pencitraan yang dibentuk algoritma. Ia hanya manusia yang sedang memulihkan dirinya dengan cara yang tak bisa difoto atau direkam. Ia memilih jalan sunyi bukan karena takut, tapi karena di sanalah suara jiwanya terdengar paling jelas. Ia belajar bahwa tidak semua kebisingan adalah tanda kehidupan. Kadang justru dari hening yang dalam muncul pemahaman paling jujur tentang makna keberadaan. Dan dari sunyi itulah muncul percakapan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Ia berbicara dengan masa kecilnya, dengan diri kecil yang pernah dihina karena berbeda,
pernah ditinggal karena tak mampu mengikuti irama. Ia memeluk versi dirinya yang dulu dianggap aneh dan berkata, "Kau tidak salah, mereka hanya tak tahu caranya memahami." Ia menyatukan kepingan-kepingan dirinya yang dulu tercerai-berai oleh tuntutan dunia. Dan ia mulai merajut ulang makna dirinya, bukan berdasarkan ekspektasi orang lain, tapi berdasarkan kenyataan batin yang tak bisa dibohongi lagi. Kini, sunyi bukan lagi tempat pelarian. Ia adalah altar di mana ia menyembah ketulusan, sebuah ruang di mana ia bisa berlutut di hadapan kebenaran tanpa harus berakting. Disitulah ia menumbuhkan kekuatan yang tak perlu dipamerkan, kejelasan yang tak perlu disebarkan. Dan dari tempat sunyi itu, diam-diam ia mulai bersinar, bukan terang yang menyilaukan, tapi cahaya lembut yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang mau berhenti sejenak dan benar-benar melihat. Bab 4. Mereka tak mendengar, tapi semua bisa melihat. Ada ironi yang begitu jelas namun tak disadari banyak orang. Mereka mencapnya gila karena tak memahami isi kepalanya, namun tanpa sadar mereka menyusun ulang hidup mereka berdasarkan gagasan-gagasan yang lahir dari pikirannya. Dunia menolak mendengar ketika ia berbicara, namun diam-diam mereka mengamati jejaknya, meniru caranya berpikir, dan mencuri serpihan keberaniannya untuk dipoles menjadi kebijakan, kutipan, atau bahkan pergerakan. Ia tak pernah meminta pengakuan, tapi waktu menjadikannya referensi. Dan itulah yang paling menyakitkan sekaligus paling membebaskan. Saat dunia menghina suaramu, tapi hidup mereka berubah karena gema dari pikiranmu yang pernah mereka ejek. Ia bukan peramal, bukan nabi, bukan penyihir. Ia hanya manusia yang mendengar suara yang lebih dalam dari sekadar bising dunia. Dan saat ia berbicara, ia tidak sedang mencoba menggurui, ia sedang melaporkan apa yang ia lihat, apa yang ia rasa, apa yang ia tahu. Tapi dunia tak suka pelaporan yang jujur. Dunia suka narasi yang membius, yang menenangkan ego, yang membuat mereka merasa cukup padahal sedang kehilangan arah. Maka ketika ia menyampaikan kenyataan yang tak bisa dibantah, mereka menyebutnya ilusi. Padahal yang sesungguhnya ilusi adalah kehidupan mereka sendiri, yang dibangun di atas keterpaksaan dan ketakutan. Lucunya, ketika ide-ide gilanya mulai terbukti, mereka tak minta maaf. Mereka hanya diam, lalu perlahan mengklaimnya sebagai milik bersama. Tak mengapa, ia sudah terlalu jauh untuk terikat pada penghargaan atau validasi. Ia tak mencari pujian, ia hanya ingin agar kebenaran tidak lagi ditelan karena suara yang menyampaikannya terdengar asing. Ia tahu, kadang suara-suara paling murni keluar dari tempat yang dunia anggap tidak penting. Dari lorong sunyi, dari kamar rumah sakit jiwa, dari tempat yang mereka tinggalkan karena terlalu sulit untuk dipahami. Dan dalam diamnya, ia belajar satu hal penting, bahwa kebenaran tidak butuh pembelaan. Ia hanya butuh waktu. Dunia boleh menolak hari ini, mencibir besok, tapi pada akhirnya cahaya akan tembus juga melalui celah-celah gelap yang selama ini mereka tutupi. Dan ketika itu terjadi, bukan kebanggaan yang muncul di hatinya, tapi belas kasih. Karena ia tahu, mereka bukan jahat, mereka hanya takut. Takut pada ketidaktahuan mereka sendiri. Takut bahwa mungkin seseorang yang selama ini mereka anggap gila, justru telah waras lebih dulu. Ia berjalan terus, tak mengucap apa-apa lagi. Biarlah yang berbicara adalah perubahan, biarlah yang menjawab adalah hasil. Ia tidak lagi berteriak, karena suara jiwanya kini sudah terpantul di dinding-dinding yang dulunya kosong. Ia tidak lagi memohon pengertian, ia hanya menjadi. Dan itulah yang paling membingungkan bagi dunia. Seseorang yang tak lagi minta dimengerti, tapi justru mulai dipahami, hanya karena ia bertahan menjadi dirinya sendiri. Bab 5. Ketika luka menjadi bahasa yang baru. Setiap manusia pernah terluka, tapi tidak semua berani menatap lukanya dalam-dalam. Banyak yang memilih menutupinya dengan senyum palsu, menyembunyikannya di balik pekerjaan, hubungan, atau kesibukan yang dibuat-buat. Tapi dia, yang mereka panggil gila, memilih jalan berbeda. Ia tidak menutup lukanya, ia menatapnya. Ia menyentuh bagian paling nyeri dari hidupnya tanpa menjauh, tanpa menyangkal, tanpa berbohong. Dan dari situ ia menemukan sesuatu yang dunia tidak pernah ajarkan. Bahwa luka bisa menjadi bahasa, bisa menjadi jembatan,
bisa menjadi pintu masuk menuju kesadaran yang lebih luas dari sekadar rasa sakit. Ia mulai berbicara dengan lukanya, seakan itu adalah teman lama yang akhirnya jujur. Luka itu tidak lagi menjadi musuh yang harus dilawan, tapi guru yang sabar menunggu muridnya siap belajar. Ia mendengarkan ceritanya sendiri, bukan versi yang disederhanakan untuk konsumsi publik, tapi versi mentah, versi berdarah, versi yang menyakitkan sekaligus membebaskan. Di sanalah ia mulai menemukan bahwa tidak semua penderitaan butuh solusi. Beberapa hanya butuh dimengerti, diizinkan ada, dan dihargai sebagai bagian dari perjalanan. Dunia selalu mendesak kita untuk sembuh cepat, untuk move on tanpa jeda, untuk segera tampak baik-baik saja agar tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Tapi dia menolak itu. Ia memberi dirinya izin untuk patah tanpa terburu-buru membangun ulang. Ia tidak takut menjadi rusak untuk sementara, karena ia tahu bahwa rusak adalah tanda bahwa sesuatu sedang berubah bentuk. Dan perubahan itu, meskipun menyakitkan, adalah gerbang menuju versi dirinya yang lebih jujur, lebih kuat, lebih utuh. Ia tidak sedang mencari utopia, ia sedang mencari keutuhan yang nyata. Dan itu hanya mungkin jika luka-luka itu diperhitungkan sebagai bagian dari dirinya. Setiap malam ia berbincang dengan bayangannya sendiri, bukan untuk menakuti diri, tapi untuk memastikan bahwa bagian terdalam dari dirinya masih diakui keberadaannya. Ia tak lagi lari dari trauma, ia membiarkannya duduk di sebelahnya. Ia berkata, "Aku tidak benci kamu, aku hanya ingin tahu kenapa kamu hadir." Dan dari situ muncul percakapan yang lembut, kadang menyakitkan, tapi selalu jujur. Ia menjadikan luka sebagai alfabet baru, yang dengannya ia menulis ulang makna tentang siapa dirinya, tentang siapa manusia, dan tentang apa artinya bertahan. Dan akhirnya ia sadar, mereka menyebutnya gila karena mereka tak sanggup melihat bahwa ia sudah berjalan lebih jauh dalam gelap daripada kebanyakan orang yang hanya berani hidup di ruang terang. Ia telah menemukan cahaya dari dalam, bukan dari luar, cahaya yang tak bersumber dari validasi, tepuk tangan, atau pujian, tapi dari keberanian untuk menghadapi dirinya sendiri tanpa syarat. Dan ketika seseorang sudah bisa berdamai dengan lukanya, dunia boleh mencibir, tapi tak bisa lagi menyentuh jiwanya. Bab 6, dunia sibuk membuktikan, ia sibuk menemukan. Di luar sana, dunia berputar dalam kecepatan yang tidak memberi ruang untuk berhenti sejenak dan bertanya, untuk apa semua ini? Mereka berlari mengejar gelar, jabatan, angka, perhatian, tanpa sadar menjadi budak dari sistem yang mereka bangun sendiri. Mereka menyusun pembuktian demi pembuktian, agar dianggap cukup oleh orang lain, agar tampak berhasil, agar tidak tertinggal. Tapi dia justru berjalan pelan, sambil menatap ke dalam, bukan keluar, sambil bertanya dalam sunyi, apa yang sebenarnya ingin kutemukan, bukan apa yang ingin kulihat orang lain lihat dariku. Ia tahu bahwa nilai hidup tidak selalu terletak pada apa yang tampak, bukan pada mobil yang dikendarai, rumah yang ditinggali, atau angka di layar rekening, tapi pada kedalaman rasa, pada kualitas kehadiran, pada keberanian untuk menolak arah arus, demi menjaga kompas yang ada di dada. Dunia menyuruhnya membuktikan bahwa ia waras, produktif, normal. Tapi ia tak tertarik menjadi normal jika itu berarti mengorbankan jiwanya sendiri. Ia lebih memilih menjadi berbeda tapi utuh daripada menjadi seragam tapi rapuh. Orang-orang mencibir langkahnya yang pelan. Mereka menuduhnya lamban, tidak ambisius, tidak punya arah. Padahal ia sedang berjalan menuju tempat yang tidak terlihat oleh mata mereka. Ia bukan tidak punya tujuan, ia hanya tidak mengiklankannya. Tujuannya bukan panggung, tapi kedalaman. Ia tidak ingin menjadi pusat perhatian, ia ingin menjadi pusat ketenangan. Dan ketenangan itu hanya bisa ditemukan oleh mereka yang berani diam, berani jujur, berani tidak mengikuti kerumunan hanya karena takut tertinggal. Setiap hari, ia menyelami dirinya lebih dalam. Ia mendengarkan bisikan-bisikan kecil yang sering tenggelam dalam keramaian. Ia menyaring apa yang benar-benar penting dari sekian banyak kebisingan yang coba meyakinkannya tentang arti kesuksesan. Ia memilih belajar dari alam, dari daun yang gugur tapi tetap indah, dari matahari yang tidak pernah berteriak tapi selalu memberi terang.
Ia menyadari bahwa kadang untuk benar-benar hidup, seseorang harus berani berhenti mengejar dan mulai merengkuh. Dan itulah yang paling sulit dipahami oleh dunia yang sibuk membuktikan diri, bahwa orang seperti dia tidak sedang kalah, tapi sedang bebas. Ia telah melepaskan beban ekspektasi yang ditanamkan sejak kecil. Ia tak lagi mengejar gelar sebagai alat ukur nilai dirinya. Ia cukup dengan menjadi apa adanya, dengan penuh kesadaran. Dan ketika seseorang telah sampai di titik itu, tak ada lagi yang perlu dibuktikan. Karena yang sesungguhnya bernilai hanya bisa ditemukan, bukan diumumkan. Bab 7. Yang mereka tak pahami adalah yang paling mereka butuhkan. Mereka terbiasa menolak apa yang tak mereka mengerti, bukan karena itu salah, tapi karena keberadaannya mengganggu kenyamanan mereka. Dan dia, dengan pikirannya yang tak biasa, dengan caranya melihat hidup dari sudut-sudut yang tak pernah diajarkan di buku pelajaran, dianggap sebagai ancaman. Ia tidak memaksa siapapun untuk mengikuti, namun kehadirannya saja sudah cukup membuat orang-orang merasa terguncang. Karena di balik kalimat-kalimatnya yang tak umum, tersembunyi sesuatu yang sebenarnya sedang mereka cari, makna, ketulusan, arah. Tapi tak banyak yang berani mengakuinya. Ia tak berbicara seperti motivator. Ia tidak menjual harapan murahan. Ia menyampaikan realitas sebagaimana adanya, kadang pahit, kadang membingungkan, tapi selalu jujur. Dan justru karena itu, banyak yang menutup telinga. Dunia lebih senang ilusi yang rapi daripada kebenaran yang berantakan. Tapi perlahan, tanpa mereka sadari, kata-katanya meresap seperti hujan yang diam-diam menyuburkan tanah kering. Ia tidak perlu podium, ia hanya perlu hadir dengan kesadaran yang tajam dan keberanian untuk tetap menjadi dirinya. Meskipun itu berarti menanggung jarak dari kebanyakan orang. Ia tahu, bukan kebencian yang mereka tujukan padanya, tapi ketakutan. Takut melihat kemungkinan bahwa mereka telah lama hidup di atas fondasi yang rapuh. Ketakutan yang menyamar jadi cemooh, jadi lelucon, jadi pengabaian. Tapi ia tak membalas, ia memahami. Karena ia sendiri pernah takut menjadi dirinya sendiri. Ia tahu rasanya hidup dengan masker yang terus dipakai hanya agar diterima. Dan ketika ia akhirnya melepaskannya, bukan kemerdekaan yang langsung datang, tapi kesepian. Tapi ia bertahan, dan dari situ ia mulai mengerti. Satu-satunya jalan keluar adalah masuk ke dalam. Mereka menyebutnya terlalu dalam berpikir, terlalu sensitif, terlalu berbeda. Tapi justru di sanalah letak kekuatannya. Ia melihat sesuatu yang orang lain lupakan. Ia merasakan hal-hal yang telah lama diredam oleh banyak orang demi efisiensi hidup. Ia tidak terlalu banyak berpikir, orang lainlah yang terlalu sedikit berhenti. Ia tidak terlalu sensitif, dunia saja yang terlalu kasar. Dan ia tidak terlalu berbeda, mungkin dunia hanya terlalu sempit untuk menerima spektrum keberadaan manusia yang begitu luas. Maka ia tak lagi ingin dimengerti. Ia hanya ingin terus menghidupi kebenaran versinya dengan setia. Karena akhirnya ia tahu satu hal, yang hari ini ditolak karena terasa asing, bisa jadi esok menjadi pelita bagi mereka yang tersesat. Ia tidak sedang membuktikan apa-apa. Ia hanya sedang menunjukkan bahwa keberanian untuk jujur adalah kekuatan yang tak bisa dipalsukan. Dan meski mereka masih belum paham hari ini, kelak saat topeng-topeng mereka mulai retak, suara-suara seperti dirinya akan menjadi penuntun. Diam tapi jelas, asing tapi hangat. Dan tanpa mereka sadari, mereka akan mendekat. Bukan karena ia mengajak, tapi karena jiwa mereka akhirnya butuh pulang. Bab 8. Di antara mereka yang berjalan, ia justru diam dan sampai. Di dunia yang terobsesi dengan kecepatan, ia memilih diam. Bukan karena malas, bukan karena takut, tapi karena ia tahu bahwa tidak semua perjalanan butuh langkah yang cepat. Banyak yang berjalan tergesa, berpikir mereka sedang menuju sesuatu, padahal hanya berputar di tempat yang sama, dikejar bayangan ekspektasi orang lain. Ia menyaksikan orang-orang berlari, saling salib, saling dorong, memamerkan tujuan-tujuan yang bahkan belum pernah mereka renungkan maknanya. Dan ia, dalam diamnya, justru sampai bukan ke tempat yang ramai, tapi ke tempat yang utuh, ke dirinya sendiri. Ia tidak tergoda oleh lomba-lomba tak terlihat yang dibuat dunia. Ia tak merasa bersalah jika tertinggal. Baginya, ketertinggalan hanyalah ilusi jika arahmu berbeda.
Ia paham bahwa kecepatan tidak selalu membawa ke kedalaman. Bahwa produktivitas tanpa kesadaran bisa menjadi penjara yang gemerlap tapi kosong. Ia berjalan perlahan karena ia ingin mengingat aroma perjalanan, bukan sekadar tiba. Ia ingin hadir dalam setiap detik, bukan hanya memaksa waktu tunduk pada ambisi. Dan karena itu, perjalanannya mungkin tampak lambat, tapi setiap langkahnya mengakar. Ia tak mengikuti peta yang sama dengan mereka. Ia menciptakan jalannya sendiri, menelusuri rute yang tak dikenali, tak ditandai. Dan karena itu, banyak yang menertawakannya. Mereka menyangka ia tersesat. Tapi bagaimana seseorang bisa tersesat jika ia tak sedang mencari tempat, melainkan makna? Ia tidak membawa kompas dunia. Ia membawa kepekaan batin. Dan itu lebih akurat daripada arah manapun yang digambar manusia. Karena dalam kepekaan itu, ia bisa membedakan mana kebisingan dan mana panggilan, mana ilusi, mana kebenaran. Perjalanannya sunyi tapi tidak sepi. Di setiap diam ada dialog. Di setiap hening ada jawaban. Ia tidak merasa sendirian karena ia bersama sesuatu yang lebih besar dari penjelasan, kesadaran. Ia telah melewati fase ingin didengar, kini ia hanya ingin mendengar. Bukan telinga yang ia buka, tapi hatinya. Dan dari situ, ia mulai melihat sesuatu yang tak terlihat oleh mereka yang terlalu sibuk mengejar. Keindahan hidup yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Dan rasa itu tak bisa ditemukan di ujung lomba, hanya bisa disentuh oleh mereka yang diam. Dan ketika akhirnya ia sampai, bukan sorak-sorai yang menyambutnya, tapi kedamaian, bukan kemegahan yang mencolok, tapi ruang batin yang lapang. Ia tidak membawa piala, tidak berdiri di podium, tidak diberi penghargaan, tapi ia pulang dengan dirinya yang utuh, jiwanya yang damai, dan hatinya yang tetap lembut meski pernah dihina. Dan itu adalah kemenangan yang tak bisa diberikan oleh siapapun dan tak bisa dirampas oleh apapun. Bab 9. Ia tidak pergi, tapi dunia yang berbalik arah. Orang-orang mengira ia menjauh. Mereka bilang ia meninggalkan kenyataan. Tapi yang sebenarnya terjadi, bukan dia yang menjauh, melainkan dunia yang bergerak ke arah yang tak lagi ia anggap benar. Dunia mulai berbalik, menjadikan hal-hal dangkal sebagai pusat perhatian, membungkus kebohongan dengan nama tren, membungkam nurani dengan jargon-jargon modernitas. Ia tetap berdiri di tempat yang dulu pernah dianggap waras. Tempat di mana manusia masih menyapa dengan hati, bukan dengan harga diri. Maka ketika ia tidak ikut melangkah, mereka menuduhnya tertinggal. Padahal ia hanya tidak mau menuju kehampaan yang dibungkus kemajuan. Ia memilih tetap di poros, memeluk nilai-nilai yang mulai usang di mata zaman. Ia tidak percaya bahwa semua yang baru selalu lebih baik. Ia melihat manusia perlahan menjadi mesin, pandai mengukur, tapi miskin merasa. Terampil berbicara, tapi tak mampu mendengar. Dunia terlalu cepat bergerak, dan karena itu pula ia kehilangan jejak jiwanya. Tapi ia, yang mereka sebut gila, menolak menjadi bagian dari kehilangan itu. Ia berdiri tenang di tepi arus, membiarkan hiruk-pikuk itu lewat, sambil menatap langit dan bertanya dalam hati, siapa sebenarnya yang kehilangan arah? Ia tahu, bertahan dengan nilai yang sudah ditinggalkan orang banyak, butuh keberanian yang lebih besar daripada mengikuti keramaian. Karena yang berdiri sendiri bukanlah tanda kegagalan, melainkan panggilan. Dan ia merasa dipanggil bukan untuk menyesuaikan, tapi untuk mengingatkan. Bukan dengan teriakan, tapi dengan keteladanan. Ia hidup bukan untuk dipahami seluruhnya, tapi untuk menghidupkan kembali sesuatu yang sudah lama tertidur di dalam banyak orang. Keberanian untuk jujur, meski harus sendirian. Dan menariknya justru ketika ia berhenti berusaha menjelaskan dirinya, perlahan dunia mulai mendekat. Bukan karena ia berubah, tapi karena banyak orang akhirnya lelah berpura-pura. Mereka mencari tempat pulang yang tak menghakimi. Mereka mulai mendengar suara hati yang lama dibungkam. Dan suara itu terdengar serupa dengan suara yang dulu pernah mereka anggap sebagai kegilaan. Ia tidak perlu bicara banyak, cukup hadir, cukup menjadi. Dan itulah kekuatan dari orang-orang yang bertahan dengan jiwanya sendiri. Kehadiran mereka menjadi cahaya bagi mereka yang mulai tersesat di jalan yang katanya benar. Pada akhirnya ia tidak pernah pergi kemana-mana. Ia tetap di sini, di ruang yang jujur, di jalur yang dalam.
di tempat yang tak banyak dipijak. Dunia boleh berubah arah, tapi ia memilih tetap pada porosnya. Karena ia tahu, bukan kecepatan yang menyelamatkan, tapi arah yang tepat. Dan arah itu tidak selalu ditemukan di peta dunia, tapi di bisikan hati yang terus berani berkata, "Kau tidak salah, kau hanya terlalu lebih dulu." Bab 10. Mereka akan mengerti, tapi tidak hari ini. Suatu hari nanti, mereka akan duduk dalam diam dan memikirkan kembali semua yang pernah mereka anggap aneh. Mereka akan mengingat sosok yang dulu mereka anggap menyimpang, dengan ucapannya yang tak lazim, tindakannya yang tak terduga, dan kesendiriannya yang terasa canggung. Mereka akan mengenangnya bukan lagi dengan tawa mengejek, tapi dengan hening yang dalam. Karena lambat laun, hidup akan membawa mereka ke titik yang sama. Tempat di mana semua jawaban luar menjadi terlalu bising, dan satu-satunya suara yang bisa menyelamatkan adalah suara dari dalam. Pada saat itu tiba, mereka akan mengerti bahwa yang dulu mereka sebut gila sebenarnya adalah seseorang yang sudah terlebih dulu menyelami lapisan terdalam dari keberadaan. Ia tidak melarikan diri dari dunia, ia sedang menyelamatkan jiwanya dari keramaian yang membuat lupa arah. Ia memilih sunyi, bukan karena takut, tapi karena hanya dalam sunyi manusia bisa mendengar dirinya sendiri. Ia tidak sedang mengasingkan diri, ia sedang membangun pondasi batin yang tidak goyah oleh sorak-sorai atau cemoohan. Akan ada masa di mana kebenaran tidak lagi butuh kata-kata, karena hidup sendiri yang akan berbicara. Mereka akan merasakan sendiri luka yang pernah ia suarakan. Mereka akan dihadapkan pada kekosongan yang dulu ia peringatkan. Dan saat itu, tidak akan ada lagi kata gila di lidah mereka. Yang tersisa hanyalah rasa hormat yang datang terlambat, dan penyesalan yang diam-diam mengakui bahwa mereka pernah menolak cahaya hanya karena cahayanya datang dengan cara yang tidak mereka pahami. Namun ia tak menunggu pengakuan, ia tak butuh pembenaran. Karena bagi jiwa yang telah menyatu dengan kebenaran, pengakuan dari luar hanyalah bayangan. Ia telah menemukan damai yang tidak tergantung pada opini. Ia telah sampai pada tempat di mana semua luka menjadi pelajaran, semua kesendirian menjadi penguatan, dan semua cemoohan menjadi latihan kesabaran. Ia berjalan tanpa dendam, tanpa tuntutan. Ia memilih menjadi terang meski tak semua mata sanggup menatapnya. Dan di akhir kisah ini, ia tetap melangkah, tidak untuk mengubah dunia, tapi untuk menjaga agar dirinya tidak berubah menjadi seperti dunia. Mereka menyebutnya orang gila, tapi percakapan gilanya kini mulai terdengar masuk akal. Ia tidak sedang kalah, ia hanya terlalu jujur, dan jujur dalam dunia yang penuh topeng memang tampak seperti kegilaan. Tapi dalam jangka panjang, jujurlah yang akan tetap berdiri saat semua kepalsuan runtuh satu persatu. Dan setelah semua ini, kau akan tahu, yang kau sebut gila mungkin adalah satu-satunya suara waras di tengah dunia yang memilih diam saat batinnya sendiri menjerit. Kau akan mengingatnya, bukan karena ia paling keras suaranya, tapi karena ia paling jujur saat semua sedang berpura-pura. Jadi jika suatu hari kau merasa sendirian dalam pikiran yang dalam pertanyaan yang tak punya jawaban, dalam keheningan yang tak dimengerti siapapun, jangan takut. Mungkin kau sedang berada di jalur yang sama, bukan tersesat tapi terlalu lebih dulu. Dan ingatlah, mereka menyebutmu gila karena mereka belum sanggup memanggilmu guru.